Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Wibranto dengan NIM 24051204124 dari kelas 2024 TID. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai proses dan produk keamanan dengan fokus pada penerapan teknologi keamanan dalam sistem digital. Di era digital seperti sekarang, keamanan data bukan lagi sekedar pilihan, tetapi merupakan kebutuhan fundamental. Setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai sistem digital, mulai dari login ke email, mengakses media sosial, hingga bertransaksi online. Dan di balik semua kemudahan itu ada mekanisme keamanan yang bekerja untuk melindungi data kita. Baik, sebelum masuk ke materinya, ini ada agenda presentasi. Pertama, kita akan membahas pengenalan keamanan data. Ini kita akan memahami konsep dasar dan mengapa keamanan informasi itu sangat penting. Kedua, sistem autentikasi. Kita akan eksplor bagaimana mekanisme login, password, dan verifikasi identitas bekerja di berbagai platform. Ketiga, multifactor authentication atau MVA. Di bagian ini kita akan mempelajari lapisan keamanan tambahan seperti OTP yang dikirim via SMS, email, dan autentikator apps. Keempat, teknologi keamanan modern. Kita akan membahas teknologi terkini seperti biometrik, OAuth, dan single sign-on. Dan terakhir, best practice, yaitu kita akan review praktik-praktik terbaik dalam mengimplementasikan keamanan yang efektif. Kita mulai dengan topik pertama. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keamanan data itu? Keamanan data adalah taktik melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah, korupsi, atau pencurian sepanjang seluruh siklus hidupnya. Ini bukan hanya soal password yang kuat, tetapi meliputi keamanan fisik hardware, software, administrasi, dan kontrol akses secara menyeluruh. Sekarang, kenapa ini penting? Ada beberapa alasan krusial di sini. Pertama, untuk melindungi data pribadi pengguna. Kita semua memiliki informasi sensitif, dari data identitas, riwayat transaksi, hingga komunikasi pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Kedua, mencegah kerugian finansial. Data breach bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi individu maupun organisasi. Ketiga, menjaga reputasi organisasi. Bayangkan jika sebuah perusahaan mengalami kebocoran data pelanggan, kepercayaannya yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hilang dalam semalam. Dan keempat, kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR dan berbagai undang-undang perlindungan data lainnya. Sekarang mari kita lihat beberapa fakta yang cukup mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa 43% serangan cyber sebenarnya menargetkan usaha kecil dan menengah. Jadi, bukan hanya perusahaan besar yang jadi sasaran. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rata-rata biaya dari satu data breach di tahun 2023 mencapai 4,45 juta dolar. Angka yang fantastis untuk sebuah biaya satu data breach. Ini menunjukkan berapa pentingnya investasi dalam keamanan data. Sekarang mari kita bahas sistem autentikasi yang merupakan gerbang pertama dalam keamanan sistem digital. Kita ambil contoh dua platform yang sangat familiar, Gmail dan Facebook. Untuk Gmail, prosesnya dimulai dengan memasukkan email atau username sebagai identifier, lalu password yang kita masukkan tidak disimpan dalam bentuk plain text, melainkan dienkripsi menggunakan algoritma seperti bcrypt atau script. Google juga mengimplementasikan Captcha untuk mencegah serangan otomatis dari bot. Sementara untuk Facebook, selain email, kita juga masukkan nomor telepon sebagai identifier. Facebook menggunakan session management dengan cookies untuk mencegah user tetap login. Yang menarik, Facebook juga memberikan login alert ketika ada aktivitas login dari perangkat atau lokasi yang tidak biasa. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana cara membuat password yang aman? Ada 4 best practice yang kita terapkan. Pertama, gunakan minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Semakin panjang dan kompleks, semakin sulit untuk di-crack. Kedua, hindari menggunakan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau nama hewan peliharaan. Informasi ini mudah ditebak atau ditentukan di media sosial. Ketiga, dan ini sangat penting, gunakan password yang unik untuk setiap akun. Jadi, jangan pernah gunakan password yang sama di berbagai platform. Karena jika satu akun terkena hack, semua akun lainnya juga akan terancam. Karena kita menggunakan password yang sama, otomatis semua platform yang kita
pakai akan menggunakan password yang sama juga. Jadi ketika satu dihack, semuanya bisa terancam juga. Lalu keempat, gunakan password manager seperti OnePassword, Bitwarden, atau LastPass. Tool ini bisa generate password yang kuat dan menyimpannya dengan aman, jadi kita nggak perlu mengingat puluhan password yang berbeda. Dengan menerapkan keempat praktik ini, kita sudah meningkatkan keamanan akun kita secara signifikan. Sekarang kita masuk ke lapisan keamanan yang lebih advance, yaitu Multi-Factor Authentication atau MFA. Jadi apa itu MFA? MFA menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan memerlukan 2 atau lebih faktor verifikasi untuk mengakses akun. Jadi konsepnya sederhana, meskipun password kita bocor, attacker masih butuh faktor verifikasi utama untuk bisa masuk. Ada 3 jenis MFA yang paling umum digunakan. Pertama, SMS OTP, kode 6 digit yang dimasuk ke nomor handphone kita via SMS ini. Ini digunakan untuk platform seperti WhatsApp, Tokopedia, dan hampir semua aplikasi banking. Posisinya cepat dan familiar bagi kebanyakan user. Lalu kedua ada email OTP, mirip dengan SMS tapi kode verifikasi yang dikirim ke email. Platform seperti Google, Microsoft, dan Shopee sering menggunakan metode ini. Keuntungannya kita tidak perlu khawatir dengan masalah sinyal atau keterlambatan SMS dan juga pulsa. Dan ketiga, Authenticator App. Ini menggunakan time-based one-time password atau TOTP yang digunakan oleh aplikasi seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator, atau OAuth. Menurut saya ini lebih secure karena tidak bergantung pada jaringan dan kerjanya digenerate secara lokal di device kita. Platform seperti GitHub, AWS, dan DigitalOcean sangat merekomendasikan penggunaan Authenticator App. Dari ketiga metode ini, Authenticator App dianggap paling aman karena tidak rentan terhadap SIM swapping attack atau SMS interception. Namun, SMS OTP masih menjadi pilihan populer karena kemudahan penggunaannya. Di sini sekarang mari kita breakdown bagaimana OTP bekerja di balik layar. Ada 6 langkah dalam proses ini. Step 1, user request. Proses ini dimulai ketika pengguna memasukkan username atau email dan password mereka. Sistem akan melakukan verifikasi awal kredensial ini. Step 2 yaitu generate OTP. Jika kredensial valid, server akan menghasilkan kode OTP yang biasanya terdiri dari 6 digit angka. Kode ini biasanya memiliki masa berlaku yang singkat, hanya 3-5 menit. Lalu step 3, kirim OTP. Kode yang sudah digenerate kemudian dikirim ke user bisa via SMS, email, atau ditampilkan di Authenticator App, tergantung metode yang dipilih. Step 4, user input. Kemudian pengguna masukkan kode OTP yang mereka terima ke dalam sistem. Step 5, verifikasi. Server akan memverifikasi apakah kode yang dimasukkan sesuai dengan yang digenerate dan juga mengecek apakah kode tersebut masih berlaku. Dan step 6, akses. Jika semua verifikasi lolos, pengguna hanya mendapatkan akses ke sistem. Yang perlu diperhatikan adalah implementasi OTP adalah aspek keamanannya, karena beberapa passphrase termasuk menggunakan HTTPS untuk komunikasi, enkripsi kode OTP database, batasi jumlah percobaan input yang salah, biasanya maksimal 3-5 kali, dan implementasikan rate limiting untuk mencegah brute force attack. Dengan implementasi yang benar, OTP menjadi security layer yang sangat efektif. Sekarang kita bergerak ke teknologi yang lebih futuristik, yaitu biometrik. Autentikasi biometrik menggunakan karakteristik fisik atau perilaku yang unik dari setiap individu untuk verifikasi identitas. Yang menarik dari biometrik adalah setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda dan hampir tidak mungkin diduplikasi. Ada beberapa jenis biometrik yang umum digunakan. Pertama, sidik jari. Ini yang paling banyak dipakai. Digunakan di Touch ID Apple atau sensor fingerprint di sebuah Android dan berbagai sistem keamanan. Jika di laptop biasanya juga ada fingerprint juga. Lalu kedua ada pengenalan wajah. Teknologi seperti Face ID di iPhone atau Windows Hello yang menggunakan 3D mapping untuk mengenali wajah kita dengan akurasi yang sangat tinggi. Tapi di HP juga ada juga sama, HP Android untuk sistem pengenalan wajah. Lalu ketiga ada pemindaian iris atau retina, dan ini sangat akurat karena pola iris setiap orang benar-benar unik, tapi jarang dipakai di gadget biasa. Kemungkinan seperti di absensi pekerjaan atau hal-hal yang lebih di atas lagi. Keempat, pengenalan suara atau voice recognition biasa digunakan untuk autentikasi meskipun akurasinya bisa dipengaruhi oleh kondisi seperti sedang sakit. Dan kelima, pemindaian telapak tangan. Amazon baru-baru ini meluncurkan Amazon One yang menggunakan palm recognition untuk pembayaran. Sekarang apa kelebihan biometrik itu? Pertama, sangat sulit untuk dipalsukan, di password yang bisa dicuri atau ditebak.
Kedua, tidak bisa dilupakan atau hilang. Kita selalu membawa sidik jari atau wajah kita kemana-mana. Ketiga, user experience yang sangat cepat, hanya butuh satu sentuhan atau satu pandangan. Dan keempat, tingkat akurasi yang tinggi. Tapi tentu saja ada kekurangannya, yaitu yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Sensor biometrik berkualitas itu cukup mahal. Kedua, concern tentang privasi. Data biometrik adalah data yang sangat sensitif. Ketiga, tidak bisa diganti. Kalau password bocor kita bisa ganti, namun kalau data sidik jari bocor kita tidak bisa ganti jari kita. Dan keempat, bisa terpengaruh faktor lingkungan. Misalnya face recognition bisa kesulitan di kondisi cahaya yang buruk, atau fingerprint reader tidak berfungsi jika jari basah atau luka. Meski ada kekurangan, biometrik tetap menjadi salah satu teknologi keamanan terdepan saat ini. Lalu ada OAuth 2.0 dan SSO. Sekarang mari kita bahas dua teknologi ini. OAuth 2.0 adalah protokol standar untuk otorisasi yang merupakan aplikasi untuk mengakses sumber daya pengguna tanpa harus membagikan kredensial. Contoh yang paling familiar adalah tombol sign in with Google atau continue with Facebook yang sering kita lihat di berbagai website dan aplikasi. Dengan OAuth ini kita tidak perlu membuat akun baru di setiap platform. Kita tinggal authorized aplikasi untuk mengakses informasi tertentu dari akun Google atau akun Facebook kita. Keuntungannya jelas, kita tidak perlu membuat dan mengingat password baru, dan yang lebih penting tidak membagikan password Google atau Facebook kita ke aplikasi third party. Aplikasi hanya mendapatkan akses token yang bisa kita review kapan saja. Sementara itu, SSO atau Single Sign-On memungkinkan pengguna mengakses multiple aplikasi dengan satu set kredensial login. Contoh terbaik adalah Google Workspace. Sekali login ke akun Google, kita bisa akses Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Meet, dan semua lainnya Google lainnya tanpa perlu login berulang kali. Sama halnya dengan Microsoft 365, itu login Outlook untuk Team, OneDrive, dan seterusnya. Di implementasi enterprise, ada platform seperti Okta, Auth0, atau Azure Active Directory yang menyediakan solusi SSO komprehensif. Apa manfaat kedua ini untuk organisasi? Pertama, pengalaman pengguna jauh lebih baik, tidak perlu juggling puluhan password. Kedua, mengurangi password fatigue, masalah user lupa password jadinya berkurang drastis. Ketiga, manajemen akses yang terpusat, IT admin bisa manage akses dari satu dashboard. Dan keempat, justru meningkatkan keamanan karena dengan berkurangnya jumlah password, user cenderung membuat password yang lebih kuat untuk akun utama mereka, dan organisasi bisa enforce security policy lebih ketat pada satu authentication point. Kombinasi keduanya menciptakan balance yang ideal antara keamanan dan user experience. Sekarang kita sampai pada bagian yang sangat penting, yaitu best practice dalam implementasi keamanan. Ini adalah guideline yang sebaiknya diterapkan di setiap sistem. Pertama yaitu enkripsi end-to-end. Selalu gunakan HTTPS atau TLS untuk semua komunikasi antara client dan server. Lalu enkripsi data sensitif di database. Jangan pernah simpan password atau data payment dalam plain text. Dan pastikan SSL atau TLS certificate diinstal dan diupdate dengan benar. Kedua, manajemen kredensial yang baik. Jangan pernah hardcore API keys atau secret di source code. Gunakan environment variable atau dedicated secret management tools. Protect kredensial secara berkala, terutama akses ke sistem yang kritikal. 3. Prinsip least privilege. Berikan akses minimal yang diperlukan untuk setiap user atau service. Implementasikan role-based access control dan RBAC sehingga permission bisa dimanage dengan efektif. Dan jangan lupa, lakukan regular access review untuk memastikan tidak ada privilege yang tidak terpakai atau berlebihan. 4. Monitoring dan logging. Log semua aktivitas login dan akses ke data sensitif. Monitor untuk mendeteksi anomali atau pelaksanaan. Setup alert untuk suspicious activity seperti multiple byte login atau akses dari lokasi yang unusual. Biasanya ini sering dipakai di Google atau aplikasi Meta. Lalu kelima, regular security audit. Lakukan vulnerability scanning secara berkala. Bisa menggunakan tools seperti OWASP, SAP, atau Burp Suite. Conduct penetration testing oleh professional security team, dan jangan lupa kode security review, terutama sebelum deployment ke production. Dan keenam, data backup dan recovery. Backup data secara reguler dengan retention policy yang jelas. Tes disaster recovery plan secara berkala. Jangan tunggu sampai beneran terjadi disaster baru tes. Dan simpan backup di multiple location untuk menghindari single point of failure.
Dan menerapkan keenam best practice ini, kita sudah membangun fondasi keamanan yang kuat untuk sistem kita. Di sini ada studi kasus yaitu Telegram. Untuk memberikan gambaran konkret bagaimana berbagai teknologi keamanan diimplementasikan dalam real world application, mari kita lihat studi kasus Telegram. Telegram adalah salah satu messaging platform yang sangat concern terhadap security dan privasi. Mereka mengimplementasikan multi-layer keamanan. Layer pertama adalah cloud-based authentication. Login Telegram menggunakan nomor telepon dan OTP SMS 5 digit. Yang menarik, mereka menerapkan rate limiting yang ketat, maksimal 5 SMS per hari untuk mencegah abuse. Layer kedua adalah two-step verification. Ini adalah password tambahan yang optimal, lebih highly recommended. Dengan two-step verification aktif, meskipun OTP bocor, attacker masih butuh password tambahan ini. Layer ketiga adalah end-to-end encryption di secret chat. Telegram menggunakan MT-Proto protokol mereka sendiri dengan 256-bit symmetric AES encryption. Di secret chat, bahkan server Telegram tidak bisa membaca isi percakapan. Dan layer keempat adalah session management yang robust. User bisa melihat dan mengontrol semua aktif session dari berbagai device. Jika ada session yang mencurigakan, kita bisa terminate dari device lain. Ide kunci dari Telegram ini adalah kombinasi multiple authentication method dan strong encryption menciptakan sistem keamanan yang sangat kuat. Tidak ada single point of failure dan user memiliki kontrol penuh atas akses ke akun mereka. Ini adalah contoh bagaimana implementasi keamanan yang baik seharusnya dilakukan berlapis, komprehensif, dan tetap user friendly. Tapi ini juga ada minusnya, karena Telegram bisa saja disalahgunakan untuk melakukan hal yang lain seperti kriminalitas dan lain-lain, karena pihak Telegram sendiri tidak bisa mengetahui chat secara langsung kecuali jika ada suatu hal yang mencurigakan terdeteksi. Baik, sekarang mari kita recap poin-poin yang penting sudah kita bahas tadi. Pertama, keamanan data adalah fondasi kepercayaan dalam ekosistem digital modern. Tanpa keamanan yang baik, tidak akan ada trust, dan tanpa trust tidak ada bisnis digital yang bisa sustain. Kedua, multi-layer security memberikan perlindungan optimal. Kombinasi password yang kuat, MFA, dan biometrik menciptakan defense in-depth yang sulit tembus. Ketiga, teknologi seperti OAuth dan SSO berhasil menyeimbangkan keamanan dengan user experience. Kita tidak harus mengorbankan convenience demi security atau sebaliknya. Keempat, implementasi best practice dan monitoring berkelanjutan adalah kunci kesuksesan. Security bukan one time project, tapi ongoing proses yang harus terus di-maintain dan di-improve. Karena semakin maju zaman, maka hacker juga akan semakin pintar. Karena itu programmer juga harus semakin bisa mencari cara agar bagaimana sistem itu tidak bisa dihack oleh pihak luar. Dan kelima, teknologi keamanan terus berkembang pesat. Yang secure hari ini bisa jadi vulnerable besok. Kita harus stay update dengan tren dan landscape terbaru. Sebagai praktisi IT, tanggung jawab kita adalah memastikan sistem yang kita bangun tidak hanya fungsional, tapi juga secure. Karena pada akhirnya, data yang kita protect adalah milik user yang mempercayai kita. Baik, demikian presentasi saya mengenai proses dan produk keamanan. Saya harap materi yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan insight yang bermanfaat tentang berbagai aspek keamanan digital dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Saya Muhammad Adrian Wibranto dengan NIM akhir 124 dari kelas 2004 TID. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut mengenai materi yang saya sampaikan, bisa memberikan komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.